bikin Jakarta Declaration. Kita minta di-cover oleh sosial media. Yang isinya adalah bahwa karena waktu itu kita sangat terpukul, undang-undang perawatan kita tidak akan terjadi tahu. Ya, RUU kita tidak terbawa ke periode DPR RI 2009-2014. Sehingga ini menjadi pendorong bahwa ini adalah sebuah dunia. Undang-undang perawatan sangat urgent diperlukan untuk mengatur sistem keperawatan, menetapkan kompetensi dan melindungi individu penerima asuransi keperawatan dan juga mengarahkan perawat sebagai caring provider. Kemudian undang-undang keperawatan memberikan dasar pengakuan pada profesi lintas negara dan memastikan data-data tentang jumlah dan kompetensi bagi mereka yang terdaftar sebagai registered nurse. Dan ini menjadi sangat penting. So, together we make a difference. Bersama kita bisa membuat perubahan. Percaya tak? Tentang bagaimana sistem perawatan menghadapi ASEAN Economic Community dan sekarang ini. Jadi ternyata begitu banyak yang dijaga oleh TNI, baik TNI maupun ASEAN untuk menghadapi ini. Mungkin tidak kita ya Bu, tidak kita oleh TNI kita perawat bagaimana yang punya. Jadi ini mungkin trigger sama kita semua, baik kita sebagai anggota TNI, kami juga sebagai bagian dari perkembangan perawat dan karena mahasiswa sebagai objek dalam ini, ya. Itu jadi rapat kami juga memberikan pencerahan kepada kita tentang kita sama-sama mendukung yang baru dijalankan ini. Tapi kalau tidak nanti kita akan jalan terus. Ya, sebelumnya, terima kasih atas waktu kita berbicara. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Profesor Asri yang dipanggil. Kita kan sesuai dengan judul seminar kali ini itu perubahan tentang profesi perawat dalam era MPA. Di sini sebelum kita menghadapi era ini, yang ingin saya tanyakan dari Ibu kan juga berpengalaman dengan perawat profesi perawat di luar negeri yang lain. Yang ingin saya tanyakan apa kelemahan kita dari perawat di luar negeri atau di ASEAN, kemudian apa kelebihan kita yang harus kita tingkatkan. Saya akan mulai dulu dengan kelebihan. Jadi ketika saya mengunjungi beberapa teman di beberapa negara, ya, di Belanda, di Kuwait, di Jepang, di Qatar, dan langsung dari pemerintah, langsung dari atasan perawat Indonesia, mereka sangat puas dengan pelayanan, dengan kinerja perawat Indonesia. Pertama adalah rasa tanggung jawab dan kepedulian pada pasien, ya. Jadi dia tidak akan meninggalkan pasien tanpa memastikan pasien sudah dalam kondisi memang terpenuhi kebutuhannya. Kemudian merawatnya dengan hati. Artinya sikapnya itu sikap yang baik, yang caring attitude-nya terlihat, dan itu sangat disukai mereka. Perawat Indonesia tidak berhitung dengan waktu. Ketika dia tahu dia waktu kerjanya sudah selesai, tapi pekerjaannya belum selesai, dia tetap akan tuntaskan pekerjaannya. Jadi kalau mereka meminta pada pemerintah Indonesia atau pihak swasta di Indonesia untuk perawat Indonesia bekerja di negara mereka, mereka punya alasan yang kuat untuk itu. Jadi kelebihannya toughness, ketahanan mental kita. Mungkin ada sikap menerima, tapi ada satu sikap yang menurut saya perlu dilatih, yaitu asertif. Berani mengatakan tidak ketika Anda tahu hak Anda akan diambil. Anda tidak menjalankan kewajiban,
Jadi asertif, ya, berani menyuarakan tentang satu kebenaran. Nah, itu karena perawat Indonesia dikenal modest. Modest itu rendah hati, bukan rendah diri ya, bukan nggak pede, tapi rendah hati berlaku yang menurut saya kurang bagus untuk pergaulan internasional. Ya. Itu satu. Kemudian kekurangan, kelemahan kita di bahasa. Oke. Terus kelemahan kita kerinduan pada keluarga. Ya, pengen pulang aja, pengen pulang, masih mau ibunya aja. Ya. Nah, itu toughness. Jadi psychological toughness kalau saya bilang, ketahanan psikologisnya, jiwa merantaunya. Padahal kan Anda bisa Skype, Anda bisa WA, ajarin ibunya sebelum menjadi, iya kan? Bisa berkomunikasi seperti ketahanan seperti itu. Dan dari semuanya, saya melakukan penelitian. Perawat kita yang di Jepang, Belanda, sama Inggris. Kalau dilihat tingkat kebahagiaan mereka, yang Belanda paling bahagia, yang kedua Kuwait, yang ketiga Jepang. Ya. Artinya, kalau ada pendidikan, masalah gue tak otak pakai dan Allah lagi jadi dia ya ternyata produk harus master edukasi jadi baru bisa meningkat bodohnya kurang daerah Mea Pina luas Pina Mea saya tuh Master Education Masyarakat masyarakat ekonomi ASEAN. Baru dapat masyarakat ekonomi ASEAN. Saya ada yang bertanya juga. Kalau di luar negeri itu umumnya adalah konsil ya Bu ya. Jarang mengatakan suatu organisasi. Karena perbedaan konsil dengan organisasi itu berbeda sekali. Kalau kita masih mengakui organisasi, kalau konsil itu diakui oleh masyarakat. Pertanyaan saya yang mengganjal, kenapa uji kompetensi itu dilakukan oleh warga yang tidak pada konsil? Contohnya gini, IDK, IDNI. Sedangkan secara struktur D3 diakui IDK, tidak diakui IDNI. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, mengapa kita tidak coba mengarah ke berpikir menjadi konsil, sehingga aturan yang ditetapkan adalah sama. Karena pertanyaan ini mengganjal saya, kenapa harus dengan suatu organisasi, tapi kenapa tidak menggunakan konsil? Sedangkan user terakhir daripada uji kompetensi adalah masyarakat. Sedangkan konsil adalah pengakuan masyarakat. Jadi mungkin ada yang apakah saya kurang paham ataukah kata yang tadi bahwa struktur budaya di Indonesia ini mungkin yang jamak sehingga pola berpikirnya juga mungkin berbeda. Mungkin itu aja Bu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki perkembangan kita membuat rancangan jawaban ini sejak tahun 1989. Mungkin di luar ini malah itu jangan nggak ada ya. Oke. Ketika kata pertama programnya PSI KMKI lulus. Di situ kita mempertanyakan proses bagaimana pengakuan dari yang sarjana, dari yang tidak sarjana, dari yang perempuan yang pakai baju ini ancol, dari kita melalui juga. Nah, di situ kemudian
Dari itu membayarlah 2 orang konsultan yang satu masih ada, yaitu kalau satu kantor dan satu lagi konsul di Manado. Mereka menolak dan kita bertugas untuk menolakkan bagaimana dasar hukum terkait dengan perawatan. Bila cukup uang ya gitu. Nah kalau kurang hasil telahannya apa yang memang harusnya cukup kurang. Dan mereka menyatakan bahwa Indonesia punya undang-undang khusus untuk perawatan yang mengatur secara khusus profesi perawatan secara utuh, ya secara utuh. Kemudian beranjak dari itu kita mulai membuat kebijakan. Tetapi kita dibatasi oleh undang-undang terkait dokter dan pemerintah. Dan tapi kita betul-betul pada tahun 1992 ada undang-undang kesehatan nomor 23 yang mengakui keberadaan dari keperawatan sebagai suatu profesi dan juga keperawatan sebagai ahli di dalam ilmunya. Dalam perjalanan itu kan, naskah kita kami sekali. Jadi kami melakukan benchmarking di beberapa negara. Saya berbeda dari gajinya. Kami terakhir pergi ke Thailand Council. Thailand Council. Jadi di Thailand Council itu kemudian presiden dari Thailand Council kita minta jadi konsultan daerah umum baik kita. Waktu itu posisi saya kerja di DPS 2010-2002. Bagaimana konsil yang sebenarnya yang akan membuat suatu profesi itu self-regulated dan self-governance, bahwa profesi kita itu mengatur profesi kita sendiri dan memerintah profesi kita sendiri, tidak ada campur tangan dari negara lain. Dinas kesehatan kita bersumber bersih murni bahwa kita ingin satu rumah utuh. Ini adalah badan regulatori yang independen. Badan regulatori yang independen, badan regulatori tadi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya hampir saja konsil dan PPMI tidak tersebut di dalam perawatan. Ketika saat sampai waktu itu hari saya Pak Masuri bermain dengan 5 pihak seperti yang terkait. Pak Arif dengan Pak Masuri bermain seperti apa dia bermain manis gitu ya dalam menyampaikan. Saya yang marah kalau memang harus jalan. Ya, saya juga kalau tidak undang-undang praktek dokter ditulis nggak di dicek ada tulis ini apa bedanya PPM tidak ditulis itu udah undang-undang perawatan. Udah kalau gitu dipending saja. Selamat datang di Prof. Saya pengen menanyakan ataupun informasi dari Ibu mengenai sesuai dari dulu kita lihat persoalan tentang profesi perawatnya. Dari pemaparan Ibu tadi sebenarnya saya ada sedikit pesimis Bu, atau ada sedikit ketakutan juga menghadapi era ini, yang mana belum lagi jalankan untuk menghadapi persaingan internasional. Masalah problem kita dalam negeri aja udah luar biasa, ya. Apalagi nanti dihadapkan dengan persaingan dari luar. Takutnya perawat-perawat kita di sini keteteran kalau bersaing dengan perawat-perawat dari luar negeri. Tapi walaupun itu, saya tetap punya harapan besar pada generasi-generasi perawat kita selanjutnya. Perlu diketahui bahwa permasalahan kita saat ini kan bahwa perawat itu sendiri belum diakui baik dari segi finansial maupun di pengakuan di mata masyarakat. Yang mungkin memang kita sendiri yang belum menghargai diri kita sendiri. Karena kenapa? Bahwa perawat-perawat masih banyak yang bangga untuk melakukan tugas profesi lain. Dia bangga bisa menyuntik, bangga bisa memberikan obat. Sementara ketika ditanyakan sudah seberapa besar asupan perawatan diterapkan, ternyata masih jauh dari harapan. Belum lagi dari segi finansial, saya terus terang
ditanya sekarang, mohon maaf kalau kita di daerah ini untuk menjadi TKS tenaga sukarela itu lebih besar, mohon maaf ini ya, lebih besar gaji pembantu di rumah. Pembantu di rumah 700-800 ribu. Sementara di puskesmas di rumah sakit berapa? Tetapi karena orang tua kadang-kadang saya dengar, kenapa tetap mau TKS gitu kan? Ya daripada nggak ada kerjaan, cari pengalaman, gitu, ternyata tidak dihargai. Nah, itu salah satu permasalahan juga. Belum lagi permasalahan kita di sini juga mengenai tadi pengakuan dari Pak, itu mungkin pertanyaannya saja. Oke, terkait itu Ibu, terkait dari masalah isu atau terkait dari kondisi masalah yang ada sekarang ini, saya akan pengen tanyakan Bu, karena dulu sebenarnya undang-undang keperawatan kita sudah pernah seminar juga di sini dan juga mungkin di kelas sudah diberikan. Tetapi mungkin kita pengen langsung tanyakan kepada Ibu yang sudah langsung berjibaku tentang menggarap undang-undang ini. Seberapa besarkah pengaruh undang-undang terhadap kesejahteraan perawat? Sejauh mana organisasi PPNI ini dalam menerapkan undang-undang keperawatan? Dan sebenarnya kami memang terus terang berharap besar bahwa undang-undang ini mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dari seluruh perawat. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan, kita siapkan untuk mempersiapkan ini, terutama dalam beberapa undang-undang ini bagi organisasi PPNI, dosen, mahasiswa, perawat rumah sakit maupun puskesmas. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya terus untuk pertanyaan yang besar, bagaimana itu? Kemudian mereka membuat SDM kita melakukan tidak sampai tempatnya, tapi ternyata tidak diakui dengan dibuatnya. Mohon suami untuk memberikan gambaran terima kasih untuk kita sedang. Dan kalau tidak salah kemarin kita itu produknya dari mungkin dari terima kasih. Kita memposisikan kondisi keperawatan Indonesia di keperawatan Asia. Pertama, di undang-undangnya saja memang betul, kita baru. Tapi tidak berarti kita mengistilahkan, karena juga pada 2016 dalam 2 tahun sejak disahkan yang undang-undang ini, konsil sudah harus berfungsi. Dan semua perangkat-perangkat regulasi turunan undang-undang untuk konsil besar provinsi itu harus sudah harus disahkan. Nah, ini menjadi hal yang utama yang harus dilakukan. Konkretnya sudah pernah saya lakukan. Mahasiswa program doktor dan doktor itu ada 9 orang yang ada sekarang. Jadi mereka mengkelompok, kemudian mereka setelah melakukan perawatan ini, kemudian apa kelemahannya, dan bagaimana mengakalinya supaya poin-poin untuk penguatan dari ASN ini masuk di dalam regulasi. Nah, itu sudah ada program-program itu. Dan akan segera kami serahkan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Perawatan, ke PPNI dan juga ke Badan Kesehatan Dunia, bahwa kita memikirkan bahwa bagaimana mereka dari yang minimal ini bisa kita optimalkan. Dengan demikian maka kita punya kekuatan menghadapinya. Dan kalau kita melihatnya, itu sebenarnya nanti menyangkut kepada yang berikutnya. Di Myanmar itu justru negara-negara lain tidak mengakui pendidikan diploma atau ilmu. Mereka sudah tidak mengambil pendidikan diploma yang mereka sebut profesionalnya adalah pendidikan S1. Kalau waktu Indonesia. Nah, ini juga bagian dari perjuangan kita.
bagaimana caranya supaya kondisi kita yang masih belum setara dengan kondisi perempuan belum dapat menjadi Ada yang kalau itu sudah dilakukan dari dan terkait dengan hal tersebut, maka menurut saya PPRI harus cukup cerdas untuk bisa segera menyikapinya tanpa ada yang mengorbankan. Ya, kebanyakan dengan tindakan yang bukan potensi utara itu karena kurangnya pemahaman betapa besar luasnya dan dalamnya ilmu keperawatan. Nah, oleh karena pada kebutuhan dasar manusia, pemahaman kita terhadap ilmu keperawatan yang masih kurang dan aplikasi ilmu di kondisi yang sama. Kalau itu sudah dikuasai,